Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nusantara. Halo keluarga besar SMA Negeri 1 Sukoharjo atau yang lebih dikenal dengan Smania. Dimanapun Anda berada, selamat datang di Smania Talk, suatu program baru berupa podcast di mana ini akan menjadi wadah saat kita bisa berdiskusi, ngobrol, bincang-bincang tentang hal yang hangat, terkini, menarik, dan tentunya mampu memberikan banyak informasi serta manfaat bagi kita semua. Di episode perdana kita spesial sekali telah hadir di studio seorang sosok akademisi yang luar biasa, sudah berkiprah di dunia pendidikan cukup lama. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan beliau juga merupakan alumni dari SMA kita tercinta, SMA Negeri 1 Sukoharjo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih sekali ya Pak sudah berkenan hadir di Smania Talk ini. Padahal kan Pak tadi pasti sibuk sekali ya Pak, jadwalnya hektik seperti itu. Bapak kan ini sudah terkenal ya Pak di kalangan dunia pendidikan, khususnya di kalangan para guru di Kabupaten Kendal. Tapi rasanya kok kurang lengkap gitu ya Pak kalau misalnya Pak tadi ini tidak memperkenalkan diri secara langsung. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para Smania. Iya, Smania Bapak. Kenal, saya adalah alumni angkatan ketiga SMA Negeri 1 Sukoharjo. Tahun 89 saya tamat dari SMA sini, masuk tahun 86. Jadi pada saat itu sekolahnya masih belum seperti ini. Mungkin nggak kebayang kalau akan menjadi seperti ini, tetapi mungkin juga menjadi mimpi bersama ketika bagaimana sekolah itu menjadi hebat. Saya 3 tahun belum berpendidikan di sini. Ya, salah satu yang hari ini masih saya lihat, saya kenal ada Pak Isa Ansori, ada Pak Hasto, ada Bu Guru Matematika kita, Bu Ernawati, Bu Erna, ada Bu Guru Fisika kita, Bu siapa yang agak kecil, Bu Yanti. Dan mungkin masih ada beberapa guru yang lain yang mungkin masih aktif. Saya pendidikan saya banyak ditempuh di Sukoharjo. Jadi saya memang produk lokal. Oh nggih, produk logar yang moncer ngoten nggih Pak. Mungkin menjadi bagian dari semangat ketika saya sebagai produk lokal. Saya SD di Sukoharjo di Selakaton, SMP di Sukoharjo, SMP 1 Sukoharjo, SMA di sini SMA 1 Sukoharjo, kemudian saya melanjutkan S1 di IKIP Semarang, jurusan pendidikan matematika. Selesai pendidikan matematika, kemudian saya ambil S2 di Undip, administrasi publik. Jadi bagian dari semangat, saya pengen bisa berbenar. Ya masih ada mimpi, pengen S3. Amin Pak, semoga segera terwujud Pak. Dan mengajak adik-adik kita di SMA 1 ini agar semangat. Karena saya lihat kemarin data profil terbaru SMA, beberapa adik-adik saya diterima di SNPTN. Ya, selamat tuh adik-adik yang diterima. Terima kasih banyak. Ini para Smania dapat ucapan selamat dari Pak tadi loh, wajib berbangga hati ini. Saya penasaran ini Pak. Bapak kan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan ya Pak. Ini pastinya kan bukan suatu hal yang mudah seperti itu. Nah, apakah Bapak kira-kira bisa menceritakan Pak awal perjalanannya bagaimana hingga bisa sesukses sekarang? Saya berkarir awal menjadi guru tahun 95. Tahun 95 setelah saya lulus, saya ditempatkan di SMP 2 Sukoharjo. Sebetulnya saya diminta di SMA 1 Sukoharjo, SMP 1 Sukoharjo. Oh, di SMP. Tapi ketika saya diminta ke sana, saya mengatakan dengan Pak Kepala Sekolahnya begini. Saya kalau ke sini kepala sekolah Pak, kalau saya guru nggak mau, saya masih ingat seperti itu. Pada ketawa semua pada saat itu, saya punya mimpi. Nah, akhirnya saya bertahan di SMP 2 Sukoharjo. Di sekolah itu saya merasakan menjadi hal yang luar biasa. Saya banyak belajar manajemen sekolah, membuat sekolahan. Wah, itu yang menjadi luar biasa buat saya. Tidak ada sekolahnya Mbak. Karena kita belajar, tapi memang resikonya apa? Ketika kita merintis, memulai, berarti kita berjuang. Nah, ini mungkin menjadi penyemangat adik juga, bahwa ketika kita berada di tempat baru, mungkin tidak nyaman, tetapi justru kita membangun kenyamanan bagaimana agar kita punya pengalaman. Seizin Allah, ini ternyata menjadi luar biasa. Ketika 2002 saya mendirikan bersama Muhammadiyah, mendirikan sekolah SMK Muhammadiyah 4 Sukoharjo.
Orang mengatakan mupat. Luar biasanya apa? Karena saya guru SMP. Guru SMP, saya menjadi kepala sekolah di SMK. Selama 3 tahun saya jadi kepala SMK. Kalau saya tidak jadi guru SMP 2, tidak punya pengalaman manajemen, kan saya jadi berhadapan. Ternyata menjadi hal yang ini saya adik-adik juga belajar gitu, bahwa meneliti proses itu ya kadang seperti itu kita harus mulainya. 2005 selepas saya jadi kepala SMK, saya jadi guru kepala SMP 2 Pelantungan. Kalau mungkin orang kenal Wadas, nah itulah daerah tertinggi. Kebetulan saya rumahnya dekat SMP 2 Pelantungan, Bapak. Di atas Terna itu, Pak. Jujur saya dari SMP itu sebenarnya saya sudah sering melihat Bapak kalau tindak sekolah dulu. Ya. Jadi nggak kebayang kan? Saya waktu jadi sekretaris dinas. Itulah rezeki yang Allah. Kemudian selesai setamat saya dari SMP 2, 4 tahun saya di sana. Apa hal yang berkesan di sana? Kesederhanaan orang sana itu membuat saya bersemangat. Ternyata bisa. Sekolah dari kondisi murid 49 bisa bergerak menjadi 100. Bagi saya itu surprise luar biasa. Di tahun 2006 saya pernah jadi ikut kegiatan seleksi kepala sekolah untuk berkaitan dengan manajemen, dan juga masuk di peringkat 3 Jawa Tengah. Ya kaget, tapi saya berangkat itulah begini semangat. Dan saya bergeser di SMP 1 Sukoharjo. Sekolah di mana awal saya jadi guru, saya pernah guyon dengan Pak Kapolri, saya kalau kesini jadi kepala sekolah. Ternyata jadi nyata ya Pak ya. Jadi saya hanya mengingatkan, berprasangka positiflah pada Allah, berdoalah yang positiflah pada Allah, maka kalian dapat. Ketika saya menyampaikan mimpi saya di awal, orang tertawa, tapi seperti itu ketika saya jadi saya tidak bisa bayangkan saya mengajar, memimpin pembelajaran dengan Bapak Ibu guru saya di sana yang dulu pernah mengajar saya. 1 tahun saya dibesarkan di SMP 1 Sukoharjo, saya geser ke SMP 1 Pagruyung. Hampir 4 tahun saya di sana. Kemudian bergeser lagi ke SMP 1 Patean. 17 bulan saya masih ingat. Saya di SMP 1 Patean. Kemudian ada kesempatan tes seleksi jabatan. Nah, itulah yang bagi saya menjadi kesempatan saya mencoba untuk melangkah. Jadi ada tes, 3 tes. Seizin Allah, saya lulus tes. Kemudian Allah mengizinkan saya menjadi sekretaris. Jadi proses saya mengikuti dari kepala sebagai tes, jadi sekretaris ya tes. Jadi itulah yang saya lakukan ketika saya melakukan perjalanan karir seperti ini. Bukan cek kosong, bukan kamu tak kasih ini, bukan. Tapi memang semangat seperti itu. Saya nyampaikan pesan pada adik-adik kita di Semania, bagaimana ketika kita memulai sebuah karir, apakah itu di mana saja kita berada, tekuni itu yang pokok dulu. Kemudian tanamkan bahwa kalau ini yakin bahwa bagian dari jalan itu, tekuni terus. Karena kita mesti di dalamnya akan mendapatkan sesuatu. Jangan pernah berpikir terlalu rendah atas diri kita, selalu berpikir tinggi sesuai dengan kemampuan kita. Tadi kita sempat guyon kan, jadi kepala sekolah. Saya mau di sini kepala sekolah, tapi itu bukan guyonan yang main-main, doa seperti itu. Sama, saya juga punya mimpi, saya harus memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau mungkin saya bisa masuk lebih dari ini, mimpi Kendal mungkin kan juga begitu. Amin. Nah itulah yang saya ingin sampaikan. Jangan berpikir dengan cara wah orang ini tidak bisa, bukan. Kita tuh bisa karena Tuhan itu yang mengatur, Allah yang mengatur, semuanya yang mengatur sana. Bahkan daun yang jatuh pun kapan, di mana itu sudah diatur. Nah, mari kita yakini, kita ikuti perjalanan takdir itu dengan enjoy. Itu kuncinya. Memang saya ini speechless Pak mendengar rentetan perjalanannya, memang penuh lika-liku ya Pak, dan ini membuktikan bahwa segala sesuatunya tidak ada yang instan ya Pak. Kalau kita memang ingin sukses ya kita harus berusaha dan pastinya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau tadi kan saya mendengar dari cerita Bapak, sepertinya Bapak adalah orang yang determinasinya tinggi ini Pak, orang yang penuh planning. Nah, kira-kira bisa diceritakan lagi nggak Pak, sebenarnya Bapak ini pribadi yang seperti apa Pak? Mungkin mulai dari kebiasaan-kebiasaan atau hobi juga, mana tahu Pak anak-anak bisa mencontek kayak gitu. Silakan Pak. Saya mungkin termasuk orang yang relatif sama dengan teman-teman yang lain. Yang membedakan mungkin kondisi lingkungan. Jadi saya berada di lingkungan
di mana saya itu punya semangat untuk belajar. Depan sekolah saya itu, depan rumah saya itu kan sekolah. Saya itu ketika saya sekolah SMP itu saya biasa main ke perpustakaan SD. Jadi buku itu saya baca di sana. Jadi saya selalu membaca. Itu menjadi prinsip saya untuk belajar, saya harus banyak membaca. Memang itu menjadi semacam tantangan bagi kita sekarang ini. Membaca itu kan nggak gampang. Bagaimana kita membangun kecepatan baca, bagaimana kita kemampuan merangkum bacaan itu juga harus diproses, dilatih. Saya merasakan itu yang bagian yang menurut saya harus adik-adik pelajar itu harus seperti itu, banyak membaca. Sekarang sumber bacaan banyak, kenapa kita tidak banyak belajar untuk membaca dan membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, ini benar-benar menginspirasi kita sebetulnya kalau kita membaca. Kita baca lingkungan. Saya banyak belajar di organisasi, bagaimana mengenal lingkungan. Saya pernah aktif di beberapa kegiatan. Jadi mahasiswa saya juga aktif kegiatan. Boleh dibilang aktivitas saya, kalau orang sekarang di BEM ya aktivitasnya saya seperti itu. Saya di senat mahasiswa aktif, di mahasiswa jurusan aktif. Jadi kalau nyari saya dulu di kampus itu ya ketemunya kalau tidak di senat di HMJ di 5 kalau orang mengatakan sekarang. Tapi mungkin orang mengatakan kalau kayak orang Sukoharjo di sekolah di kampus kalau tidak terbiasa kan kita tuh mau belajar, masuk malah kegiatan di kampus. Ya betul ya, pernyataan itu tidak salah. Tapi kalau saya, kenapa kita tidak mengasah dari sisi yang lain? Kalau kita hanya menyerah pada satu sisi, ya ketajaman kita hanya di satu sisi. Tapi kenapa kita tidak menajamkan yang lainnya? Kalau toh bisa kita asah, maka pisau itu kan tajamnya tidak hanya di bawah, atas pun bisa tajam. Sehingga kita bisa main dengan dua sisi kalau kita bisa seperti itu. Saya ingin pesan pada adik-adik yang di semuanya, ketika nanti jadi pelajar di kampus, jangan berhenti hanya belajar, tapi juga belajar kehidupan. Saya yang kayak begitu itu relatif matang, saya merasakan bagaimana suka duka di anak kampus, suka duka anak kos, tidak semata-mata. Jadi tidak ada kamus habis uang pulang, itu tidak ada. Kita bagaimana bertahan. Ya, caranya bagaimana? Cari beasiswa. Itulah namanya kita punya alternatif berpikir. Jadi saya mengajak pada yang adik-adik jangan berkecil hati. Kuliah bukan satu-satunya tempat untuk mencapai masa depan. Banyak orang yang sukses. Pernah baca bosnya Jawa Pos? Mas Pak Dahlan Iskan. Itu kan luar biasa kan? Apa karakternya yang terbangun, kemudian semangatnya sehingga kita tuh satu ketika dia punya kemampuan, diberi kesempatan bisa memimpin. Jadi sekolah bukan jaminan, tetapi saya pengen yang punya kesempatan sekolah jangan sekolah dong, hanya sekolah tok. Coba sekolah kehidupannya ditempuh. Bagaimana menjadi aktivis mahasiswa sehingga suatu saat ketika kita mimpin kita ngerti sakitnya mereka, sedihnya mereka. Itu yang saya pernah. Luar biasa sekali. Berarti dari awalnya itu dari suka membaca, ngoten ya Pak. Berarti gaya belajarnya membaca. Nah, ini menarik sekali ini Pak. Tadi berarti Bapak ini merupakan sosok yang kuliah jalan, organisasi juga tetap jalan. Nah, kebanyakan kan banyak orang yang tidak berani mengambil resiko untuk ikut dan aktif di organisasi karena takut tidak bisa mengatur waktunya Pak. Kira-kira Pak tadi ada trik nggak? Ada trik agar sekolah jalan, organisasi jalan, prestasi semua tercapai seperti itu Pak? Saya menjalani semua itu bukan tanpa resiko, semua beresiko. Organisasi jalan itu bagaimana irama itu harus kita atur. Ketika saya menempuh pendidikan, saya punya target, saya harus punya nilai bagus supaya saya bisa ambil beasiswa. Maka saya ambil, alhamdulillah dapat beasiswa, saya sekolah dengan beasiswa. Kemudian kita mulai berpikir, bagaimana saya aktif di organisasi. Itu yang saya sampai sekarang menjadi bagian dari semangat saya, namanya switching time. Agenda hari ini sebetulnya kan jam 11 lebih. Tapi jam 11 lebih itu saya ada acara. Jadi saya ambil Pak switching time. Saya minta saya datang lebih awal supaya nanti saya bisa optimal bisa memanfaatkan waktu. Dan itu harus dilatih. Kalau kita pagi untuk organisasi, ya bagaimana kita belajar. Jangan sampai organisasi yang tidak belajar. Switching time-nya dimainkan. Dan itu menurut saya menjadi bagian dari proses kita menata waktu. Kapan kita jamaah, kapan ketika kita harus belajar, kapan kita harus di organisasi. Dan tidak kalah pentingnya kadang kita perlu main juga kan sebagai mahasiswa. Kalau tidak pernah main ya kuper nanti seperti itu. Ya kita seperti itu. Tapi sekali lagi menurut saya kemampuan memanage. Kita sama-sama 24 jam kan? Karena kita tinggal di bumi kan. Kalau kita di Mars, saya di bumi. Harinya beda kan. Tapi kalau sama-sama di bumi 24 jam layan. Saya punya prinsip begini.
orang yang hebat itu bukan yang diberi lebih dari 24, tapi sama-sama 24 bagaimana kita optimal. Itu sebenarnya strategi tantangan mahasiswa, tantangan siswa lulusan SMA 1. Sebenarnya orang mengatakan oke lah, bagaimana kita sama-sama diberi 24 jam bisa optimal. Tapi sekali lagi semangat yang pokok. Kalau tidak ada semangat, kita tidak akan pernah bisa. Berarti kuncinya ini bisa disimpulkan switching time lalu time management ya Pak. Manajemen waktu yang baik dan juga tetap semangat agar semua tujuan kita tercapai, ngoten ya Pak. Kalau tadi kan Bapak disebutkan bahwa S1-nya pendidikan matematika ya Pak. Nah, kalau ketika Bapak masih duduk di bangku SMA, siapa sih Pak sebenarnya guru favorit Pak Sutadi dan juga apa mapel favoritnya? Saya itu punya guru favorit, almarhum Pak Subari. Pak Subari, kepala SMA 1 Sukoharjo. Hebat. Itu yang paling berkesan bagi Bapak. Disiplin. Dan tidak hanya murid, gurunya itu didisiplinkan oleh beliau. Itu yang saya lihat. Wah, hebat. Walaupun karakternya keras, tapi saya merasa inilah bagian yang dari bentuk karakter, disiplin. Saya terbangun disiplinnya, bagi salah satunya dari seperti itu. Guru-guru yang lain hampir semua membekas di hati saya sesuai dengan karakter masing-masing. Saya kenal Pak Hasto dengan kalemnya beliau mengajarkan biologi. Saya kenal bagaimana Pak Budiman guru BK saya. Saya kenal Pak Eko sebagai guru kimia saya. Kemudian almarhum Bu Marsini, almarhum Marsini guru fisika saya. Masih banyak beberapa guru yang ada pada guru IPS itu Pak Haryanto. Pak Haryanto. Orangnya nyantai tapi pintar itu, ngajar elektro sama masih tidak tahu. Sekarang ngajar apa? Dulu sosiologi kalau tidak salah, tapi terus saya lihat beliau pintar itu, bisa mengajar beberapa pelajaran yang lainnya. Jadi hampir semua guru di sini tuh saya mengambil favorit dari karakter masing-masing. Jadi saya tidak, tapi yang paling favorit di saya adalah Pak Bari, almarhum kepala sekolah itu yang bagi saya. Dia bisa memimpin walaupun rumahnya jauh, orang telat. Nah, itu kan yang angel seperti itu. Ini seandainya Pak Subari masih gesang, mungkin ini pasti bangga sekali Pak. Nanti kalau misalnya siapa Pak Hasto dan ibu guru yang lain masih di sini, pasti bangga sekali Pak ketika menonton tayangan ini nantinya. Nah, selama Bapak di bangku sekolah atau hingga sampai di posisi yang sekarang, apa pengalaman yang paling berkesan atau tidak bisa dilupakan Pak? Bagi saya yang paling berkesan itu gini. Ketika saya di SMA ini nggak bisa ngambil rapot. Kok bisa Pak itu Pak? Jadi memang semua itu ada naik turunnya ya Pak. Terakhir ini Pak, sebelum kita berpisah, apa moto hidup Bapak dan pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para semania agar bisa menginspirasi sehingga bisa menjadi sehebat Bapak nantinya? Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jika selesai satu urusan, bersegera ke urusan yang lain. Tetap optimis dan percaya pada Tuhan ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak sudah berkenan berbagi banyak hal ini sampai suasananya mendadak menjadi haru seperti ini ya Pak. Jujur saja ini saya benar-benar kehabisan kata-kata Pak. Bapak benar-benar merupakan sosok yang sangat inspiratif. Semoga para siswa bisa meniru langkah-langkah Bapak dan trik-trik Bapak. Nah, para semania, itu tadi bincang-bincang bersama Pak Sutadi. Semoga bisa bermanfaat dan ada nilai-nilai yang bisa kita petik untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Bye-bye.